berusaha memahami tentang siapakah Allah. Tapi seringkali diskusi tentang Allah itu berhenti hanya pada ada atau tidak ada, dan ini bodoh. Ada seorang namanya John Lennox, dia mengatakan bahwa ateisme yang sekarang populer, saudara bedakan ateisme zaman dulu, orang dulu menjadi ateis tanpa terlalu berani memproklaim. Zaman sekarang orang dengan berani memproklaim saya ateis, dan bukan cuma proklaim, tapi juga mempropagandakan ateisme. Karena banyak dari mereka, terutama lingkaran ateis dari Inggris yang dikenal dengan circle-nya Oxford nggak semua ateis tentunya, tapi ada beberapa yang dari sana yang ateis. Mereka sangat senang propagandakan ateisme karena mereka mengatakan agama itu merusak dengan dongeng tentang Allah. Dan yang mereka tekankan adalah bahwa Allah itu nggak ada. Saudara, statement Allah tidak ada itu nggak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena kita harus setuju dulu apa maksudnya Allah ada, baru kita bisa tolak. Itu kan kalau saudara memberikan statement negatif tentang sesuatu, maka saudara harus tahu dulu apa sih hal yang sebelumnya ada yang dinegasi oleh kalimat negatif itu. Ketika orang bilang tidak ada Allah, tentu kita mesti sepakat dulu Allah itu kalau mau dianggap ada harusnya seperti apa? Seperti apakah Allah yang kamu tolak? Ini mesti jelaskan. Nah, maka kalau kita diskusi dengan orang tidak percaya Tuhan, kalimat ini mesti ada. Kamu percaya Tuhan? Enggak, saya ateis. Ateis itu apa? Saya enggak percaya Tuhan. Oke, Tuhan model apa yang tidak engkau percaya? Itu yang pertama harus ditanya. Tuhan model apa yang engkau tidak percaya? Lalu yang kedua, bagaimana engkau mengetahui tentang Tuhan yang model ini untuk kamu tolak? Nah, ini udah mulai agak aneh ya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Tuhan ini sebelum akhirnya kamu mengatakan saya tolak? Itu pertanyaan kedua yang harus dengan serius dijawab. Kamu percaya Tuhan nggak ada? Ya. Nah, Tuhan yang model apa? Tuhan yang model, nah dia harus kasih tahu. Tuhan yang model diselidiki kayak begini, dan akhirnya terbukti dia nggak ada. Itu pertanyaan kedua mesti jelas dipikirkan. Tapi saudara, pertanyaan kedua ini susah dijawab. Kalau orang mengatakan saya tidak percaya Allah ada, maka adalah absurd untuk menjawab pertanyaan, bagaimana saya menggunakan metode untuk mengetahui tentang Allah ini? Aneh ya? Nah, saudara udah mulai merasa kejanggalan di dalam dunia ateisme. Nanti orang ateis mulai goyah iman. Iya juga ya, saya kok goyah di sini. Kenapa goyah? Karena saya menolak tentang Allah yang saya bahkan tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Loh, kalau tidak tahu bagaimana mengaksesnya, terus bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ada Allah dari awal? Akhirnya orang ateis akan menjawab, nah, nanti jadi pertanyaan ketiga kita, akan menjawab, yang saya tidak percaya adalah Allah yang diakses oleh agama. Pokoknya Allahmu itu yang saya nggak percaya. Orang Kristen percaya Allah model apapun, itu saya nggak percaya. Nah, makanya kita akan sampai kepada tantangan yang ketiga. Kenapa engkau tidak percaya? Poin mana dari seluruh kerangka Kristen yang membuat keberadaan Allah, kalau itu benar-benar bisa dibahas, menjadi tidak penting atau bahkan menjadi sesuatu yang salah bagi kamu? Kenapa Allah tidak ada itu menjadi statement setelah kamu pelajari kekristenan misalnya? Nah, maka dia harus menjelaskan dengan cara yang aneh lagi, bahwa dia nggak setuju kalau kekristenan itu mengatakan begini, dan dengan demikian buktinya adalah bahwa Allah itu tidak ada. Sangat sulit ketika orang mengatakan, ini umpamanya ya, saya tidak bisa percaya Allahnya Kristen. Kenapa tidak? Karena Allahnya Kristen itu bunuh orang, ciptakan neraka, bikin kesulitan-kesulitan bagi manusia. Saya tidak bisa percaya Allah seperti itu. Tentu saudara akan tanya, mengapa tidak? Apakah ini salah berdasarkan skema pemikiran kekristenan? Di dalam seluruh worldview, seluruh cara pandang yang coba dibangun oleh kekristenan lewat kitab suci, apa salahnya ketika Allah menyatakan hal demikian? Dan kalau benar ternyata Allah salah, apakah tidak sebaiknya kita memberi nasihat kepada dia, ketimbang langsung mengatakan bahwa dia tidak ada? Klaim apa dari Alkitab yang membuat kesimpulan bahwa Allah tidak ada itu jadi kesimpulan yang kuat sekali untuk dipegang? Nggak ada loh. Maka orang harus menolak seluruh kekristenan, kemudian mencari cara baru untuk mengenal Allah, lalu kemudian memutuskan bahwa dia tidak ada. Nah, sebenarnya kesulitan ini terjadi karena salah mengerti apa itu ada. Ini jadi rumit ya, apa itu ada. Bapak ini bikin rumit aja, masa sih bahas apa itu ada? Ada ya ada. Tapi kalau ditanya, ada tuh apa? Ya ada, nggak usah ditanya. Tapi saya ingin tahu, tolong jelaskan apa itu ada. Ya ada itu bukan nggak ada itu ada. Tapi ada itu apa? Nah, maka saudara, diskusi seperti ini sudah membingungkan para pemikir dari dulu sebenarnya. Ada tuh apa sih? Sehingga ada yang mengatakan bahwa ada itu adalah sebuah
sebuah pernyataan yang terlalu besar yang tidak memberikan informasi apa-apa. Ya, saudara nggak nambah informasi apapun hanya dengan mengatakan ada. Ada. Itu mengada-ada ya gitu ya. Ada itu ada loh, ya jelas lah namanya juga ada. Tapi ada tuh apa ya? Sehingga saudara perlu mendetailkan pengertian ada. Yang kau ingin tahu itu apa? Ada. Ada apa? Ada. Itu mengada-ada. Yang kau ingin tahu apa? Saya mau tahu tentang manusia. Apakah manusia ada? Nah, ketika mengatakan manusia ada, itu tidak menolong apapun. Karena mengatakan manusia itu ada, tidak memberikan kita informasi tentang manusia. Kita mesti lebih detail lagi berbicara tentang manusia. Apa itu yang dimaksud dengan manusia berada? Kenapa manusia berada? Apa itu manusia? Apakah manusia itu satu konsep tunggal? Atau bisa menjelaskan begitu banyak jenis? Karena ada begitu banyak individu yang adalah manusia. Bagaimana mengerti ini? Nah, jadi saudara sekalian, tema-tema seperti ini bukan tema simple. Ini adalah tema yang digali dengan sangat dalam dan sangat reduktif, bahkan terlalu kulit untuk mengklaim sesuatu tidak ada tanpa memikirkan kategori-kategori dan pembahasan tentang ada ini loh. Nah, maka saudara, ketika orang mengatakan Allah itu ada, itu adalah statement yang nggak penting, yang nggak memberi informasi apa-apa, yang tidak memberitahu apapun Allah itu ada. Maka ketika kalimat itu ditantang dan dikatakan Allah tidak ada, itu pun kalimat yang nggak ada gunanya. Karena kalimat pertama yang diserang adalah kalimat yang tidak memberikan penjelasan apapun kepada kita. Mengatakan Allah itu ada sama dengan mengatakan alam itu ada. Saudara, ujian fisika, lalu tulisannya jawaban saudara dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah alam itu ada. Pasti nggak lulus. Nanti coba ya yang ambil kelas fisika, nanti ditanya pertama, apa? Coba jelaskan hukum Newton. Saudara bilang, alam itu ada. Yang kedua, jika ada benda jatuh dengan kecepatan segini atau apapun lah, saya nggak ngerti fisika. Lalu saudara jawab, alam itu ada. Ya, salah semua. Karena itu nggak akan memberikan satu pengertian tentang alam hanya dengan mengatakan alam itu ada. Demikian saudara tidak akan menolong siapapun yang bertanya kepada saudara siapakah Jimmy Pardede dengan saudara mengatakan bahwa Jimmy Pardede itu ada. Itu ya. Saudara mungkin pernah lihat ada tulisan Jimmy Pardede was here, itu, atau saya nggak pernah tulis itu, sorry. Atau tulisan tentang siapapun bilang dia pernah ada di sini, itu nggak terlalu bermakna ya. Kalau ada orang tanya, siapa sih Pak Jokowi itu? Lalu dijawab, Pak Jokowi itu ada. Apa yang dimaksud Pak Jokowi ada? Dia bukan tiada. Jadi jangan bilang Jokowi tiada, dia ada. Mari kita berdebat, kamu bilang Jokowi tidak ada, saya buktikan dia ada. Nggak perlu buktikan dia ada, karena mengatakan Jokowi ada, itu nggak memberikan informasi apapun yang berguna. Kalau saudara selidiki di dalam kitab suci, klaim bahwa Allah ada selalu diikuti dengan tema perjanjian. Bisa lihat ini di surat Paulus, dia katakan itu sekali. Kalau saudara tanya di mana, ini PR, cari. Lalu surat Ibrani, di mana? PR, cari. Di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa siapa yang percaya Allah ada, harus tahu bahwa dia memberi upah kepada orang yang mencari dia. Ada relasional. Nah, sehingga mengatakan Allah ada itu bukan klaim yang penting, nggak berguna bahkan. Lalu ketika kita mengatakan Allah tidak ada, ya sama nggak bergunanya. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan, saya orang yang percaya Allah kok, itu nggak berguna. Saya harus tahu, Allah itu siapa? Siapa Allah yang kau percayai? Apakah Allah itu cuma sekadar ada? Nah, kalau Allah itu cuma sekadar ada, maka dia nggak penting. Saudara, ini yang terjadi pada agama dan krisisnya di zaman modern ini. Karena Allah itu cuma dianggap ada dan selesai. Dia ada, tapi keberadaannya seperti apa tidak ada yang pedulikan. Keberadaannya model apa nggak ada yang peduli. Pokoknya Allah ada. Berani bilang Allah tidak ada dihukum karena ini negara teis. Berani bilang Tuhan tidak ada, saya lawan. Pokoknya Allah ada. Tapi kalimat Allah ada pun nggak penting. Nggak penting karena nggak memberikan kepada kita perasaan apapun, apalagi perasaan takut akan dia. Mengatakan Allah ada itu adalah perkataan yang nggak ada gunanya. Engkau harus menjelaskan dulu Allah itu seperti apa. Siapa dia? Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia katakan? Bagaimana dia memperkenalkan diri? Apa kaitan dia dengan seluruh hidup kita dan seluruh dunia kita? Baru kita bisa bicara dengan sesuatu hal yang lebih konstruktif, lebih membangun pikiran kita ketika kita diskusikan tentang Allah yang seperti ini caranya.